Dan kali ini sesuai judulnya kita bakal bahas film 1917. Kalau digambarin secara singkat, mungkin jalan cerita dalam film ini sedikit mirip dengan Saving Private Ryan, karena kita bakal sama-sama ngelihat upaya seorang tentara dalam melaksanakan misi kecil yang punya dampak besar dalam suatu perang. Sang sutradara sekaligus penulis Sam Mendes mengakui kalau dirinya terinspirasi dari kisah kakeknya. Jadi gini guys, ketika Sam kecil, ia mengaku sering mendengar cerita tentang seorang pengantar pesan di zaman Perang Dunia Pertama yang kira-kira digambarkan seperti film 1917 ini. Jadi gimana sih jalan cerita 1917? Langsung aja kita ulas. Pertama-tama, kalian bakal dibuka dengan tulisan 6 April 1917 yang merupakan latar waktu film ini terjadi. Setelah itu, kalian akan diperkenalkan dengan tokoh utama yaitu Black dan Scofield yang merupakan tentara bangsa Inggris. Nah, fakta uniknya guys, kedua tokoh ini diperankan oleh Dan Charles Chapman dan juga George McKay yang ternyata sama-sama pernah berperan dalam serial Game of Thrones. Black yang tidur pun mendapat pesan dari Sersan agar segera menuju markas. Karena Black nggak tahu apa yang menunggu di sana, ia pun mengajak Scofield untuk ikut menemaninya. Di tengah perjalanan menuju markas, Black dan Scofield pun dipandu oleh Sersan Sanders. Karena penasaran, Black di sini mulai menanyakan soal detail perang dan juga ia bertanya mengapa mereka tidak pulang sebelum Natal seperti yang dijanjikan atasan mereka. Namun sayangnya, Sanders menjawab dengan kebingungan yang sama dan menyuruh Black untuk tetap siaga. Sebelum masuk ke markas utama, Sanders pun menyuruh Black dan Scofield untuk merapikan diri sebelum bertemu jenderal. Nah, pas dia udah masuk nih guys, kalian mungkin akan terkejut juga setelah melihat siapa yang memerankan sang jenderal ini. Ya, dia adalah Colin Firth. Kalian mungkin tahu akting Colin sebagai Galahad dalam film Kingsman. Selanjutnya, Erin Moore pun mulai memberikan persiapan soal misi yang akan dijalani oleh Black dan juga Scofield. Namun sebelumnya ia sempat bertanya soal kakak Black yang ternyata juga terjun di medan perang, tepatnya di batalion kedua. Erin Moore pun melanjutkan dengan berkata kalau mereka berdua harus mengantarkan pesan penting kepada batalion yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie. Pesan yang mereka antar ternyata berisi perintah untuk menghentikan serangan ke Jerman. Hal ini karena mundurnya tentara Jerman hanyalah siasat untuk menyerang mereka. Sialnya, mereka ini harus mengantarkan pesan menyusuri wilayah Jerman yang sangat berbahaya. Saat bertanya mengapa berdua saja yang mengantar pesannya, Erin Moore pun menjawab bahwa makin sedikit tentara yang terlibat maka lebih efektif. Black sendiri dipilih oleh Jenderal Erin Moore karena ia pintar membaca peta dan sedangkan Scofield hanya diajak oleh Black. Sial banget dia guys di sini. Dan ya, hal ini membuat Scofield kesal karena ia tidak ingin terlibat dalam tugas yang berbahaya ini. Ia sampai mencoba untuk meyakinkan Black kalau tugas yang mereka lakukan ini punya resiko yang besar, apalagi ketika harus berhadapan dengan para tentara Jerman. Scofield juga berargumen kalau 9 mil bukanlah jarak yang dekat untuk ditempuh jalan kaki. Namun sayangnya Black tetap kekeh dan fokus dengan nasib kakaknya. Sebelum benar-benar mereka keluar dari wilayah Inggris, mereka berdua pun harus meminta izin kepada Letnan Leslie yang berada di garis depan. Leslie tidak percaya soal Jerman yang mundur, namun hanya bisa memberi saran kepada Black dan Scofield tentang bagaimana menghindari serangan Jerman. Dan selain itu, Leslie juga memberikan kedua tentara tersebut sebuah pistol suar. Harapannya, pistol tersebut dapat ditembakkan Black dan Scofield untuk menandakan Jerman sudah benar-benar mundur dan meninggalkan markasnya. Dari awal mereka memanjat saja, kalian sudah melihat bangkai kuda yang dikerubungi lalat dan tandanya kalau peperangan itu hanya menyisakan kematian. Kedua tentara ini mulai menyusuri pagar kawat sambil waspada akan serangan musuh. Satu hal yang disayangkan di sini guys, ketika tangan Scofield harus terluka ketika membuka salah satu kawat. Kengerian berlanjut ketika mayat-mayat mulai terlihat di parit dan dikerubungi oleh tikus. Setelah itu mereka juga menemui lebih banyak mayat di cekungan bekas ledakan besar. Semua perjalanan ini ditunjukkan melalui satu adegan yang tanpa cut guys. Yang tentunya ini bisa bikin kita benar-benar ngerasain kengerian dan ketakutan yang mereka rasakan. Ketika mereka sampai di markas Jerman, mereka beruntung karena tidak menemukan tentara Jerman di sana. Dan alhasil, Black dan Scofield pun dapat melewati daerah tersebut tanpa beban. Namun bukan perang namanya kalau tidak ada peristiwa yang tidak terduga yang kali ini terjadi di dalam bunker musuh. Sama seperti daerah markas lainnya, bunker yang mereka susuri terkesan sepi dan gelap. Kesepian pun pecah ketika mereka menemukan tikus yang ternyata jatuh dalam jebakan bom yang dirancang oleh Jerman. Black dan Scofield pun menjadi korban dan harus menyelamatkan diri sebelum bunker tersebut roboh. Puing-puing yang menimpa Scofield pun membuat Black khawatir dan untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Dan di sini masih dengan mata kelilipan, Scofield pun mulai menyalahkan Black atas kejadian yang hampir merenggut nyawanya.
Scofield sekali lagi mengeluh soal kenapa ia harus diajak oleh Black. Namun Black tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ya mau gimana lagi guys, mereka udah tanggung setengah jalan, akhirnya mereka pun berdamai dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu perjalanan berlanjut, mereka melihat sebuah rumah yang kelihatannya tidak dihuni oleh siapapun. It looks abandoned. Let's hope so. We have to make sure. Ternyata benar guys, kalau tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Selanjutnya, Scofield justru menemukan susu yang kebetulan sekali bisa dijadikan bekal perjalanan mereka. Tiba-tiba guys, ada salah satu pesawat musuh yang jatuh hampir menimpa mereka. Ternyata pesawat tersebut merupakan musuh. Namun karena rasa kemanusiaan Black dan Scofield yang tinggi, ya mereka memutuskan untuk menolong pilot tersebut. Nah, seperti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, Black harus menemui ajalnya setelah ditusuk oleh pilot yang tidak tahu terima kasih. Dengan buru-buru, Scofield pun menghampiri temannya dan membunuh musuhnya. Namun sayang sekali guys, Black harus terluka parah dan gak mungkin lagi bisa tertolong dengan kondisi mereka yang jauh dari mana-mana. Black yang sedang kesakitan tidak kuasa untuk berjalan dan meminta Scofield agar menulis surat untuk para kerabatnya. Scofield pun mulai merasa kehilangan yang sangat dalam ketika Black meninggal. Dan di masa berkabungnya, infanteri yang dipimpin oleh Kapten Smith berpapasan dengan Scofield. Sambil membahas soal tugas Scofield, Smith pun lalu mengajak Scofield untuk naik ke atas truk mereka. Dan ngomong-ngomong soal yang memerankan tokoh Kapten Smith di sini adalah Mark Strong, yang mungkin kalian kenal sebagai Merlin dalam film Kingsman. Di tengah perjalanan, truk yang ditumpangi Scofield pun terjebak di lumpur, dan hal ini membuat Scofield putus asa sampai ia menyuruh penumpang lainnya untuk mendorong truk bersamanya. Please, I have to go now. Please. Pada adegan ini, kalian bakal melihat kegigihan yang sangat kental dari seorang tentara, apalagi yang sedang mengalami masa duka. Setelah beberapa lama, namun Scofield pun memutuskan untuk berpisah karena sudah merasa kehabisan waktu. Setelah nggak lama setelah Scofield berpisah dengan truk tadi, Scofield pun harus berhadapan dengan musuh dan terlibat baku tembak. Peluru demi peluru melesat dan akhirnya membuat Scofield terhempas jatuh ke bawah tangga hingga pingsan. Pingsannya Scofield ternyata berlangsung sangat lama guys, tepatnya hingga malam tiba. Scofield pun terbangun dan langsung berjalan keluar hanya untuk melihat kilatan suar menyinari reruntuhan. Ternyata guys, suar tersebut ditembakkan oleh tentara Jerman yang berusaha mencari keberadaan musuh. Setelah berkali-kali nyaris tertangkap, Scofield pun berhasil masuk ke dalam rumah seorang wanita Prancis. Dengan perlahan, Scofield mulai menunjukkan itikat baiknya ke sang wanita dan mereka mulai bercakap meski tidak begitu mengerti satu sama lain. Karena waktu terus berjalan, mau gak mau Scofield pun harus melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah keluar rumah, Scofield pun hampir mati karena dikejar dan juga ditembaki sampai ia harus terjun ke sungai demi menyelamatkan dirinya. Sungai tersebut membawa Scofield ke daerah yang tidak ia kenal dan dengan kelelahan ia mulai menyusuri daratan di sana. Langkah demi langkah ia pun akhirnya tiba ke kelompok tentara yang tidak lain merupakan bagian dari Second Devon. Salah satu tentara bahkan berkata kalau serangan pertama sudah diluncurkan oleh Kolonel Mackenzie. Setelah mendengar kabar itu, Scofield pun terkejut dan mulai berlarian karena ia tahu harus segera menyampaikan pesan untuk membatalkan serangan. Dengan terburu-buru, Scofield pun mulai menyusuri jalur yang penuh tembakan dan juga ledakan. Bahkan ia harus beberapa kali bertanya dan juga jatuh bangun untuk menemukan di mana posisi Kolonel Mackenzie berada. Dan ketika dia sampai kepada Kolonel Mackenzie, awalnya tidak percaya dengan Scofield. Tapi setelah membaca surat yang ditulis dari Jenderal Ellinmore, ia langsung memerintahkan untuk menghentikan serangan. Stand them down. Dan di momen inilah bisa dibilang kalau tugas Black dan Scofield berhasil, meski menyisakan banyak korban jiwa juga termasuk Black. Perjalanan Scofield hampir berakhir dan ia hanya tinggal mencari kakak Black yang berada dalam batalion tersebut. Dengan segala usaha, Scofield akhirnya berhasil menemui kakak Black sambil membawa kabar duka soal adiknya. It was very quick. I'm sorry. Sama seperti di awal film, Scofield pun kembali berjalan dan beristirahat di rerumputan. Namun kali ini ia harus merasakan duka dan juga kengerian sepanjang perjalanannya. Nah, gimana guys? Ceritanya cukup epik kan? 1917 tidak hanya memberikan kengerian perang, tetapi juga nilai emosional yang terdapat pada para karakternya. Meski begitu, kekuatan utama dalam film ini tetaplah pada sinematografinya. Dan kalian harus tahu guys, kalau sinematografer untuk 1917 adalah Roger Deakins, yaitu orang yang sama yang menangani Blade Runner pada tahun 2017. Dan karena dedikasinya, Roger pun mendapat piala Oscar di tahun ini.
Oke guys, itu dia rangkuman singkat soal film 1917 yang fenomenal dan juga memukau. Kalau kalian punya film lain yang mungkin cocok dan juga seru untuk dibahas, langsung aja komen di bawah.